Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat dari Sabda Berkarya, bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya senang sekali bisa menyapa kembali teman-teman di edisi yang berbeda ini. Nah, hari ini saya akan membahas tentang ini yang saya pakai ini, handphone bagi seorang guru. Apa ya kira-kira manfaat, kemudian keuntungan, kemudian cara-cara menggunakan handphone untuk bisa meningkatkan kompetensi guru itu sendiri. Nah, biasanya guru sudah punya handphone ya, apalagi handphone Android yang sekarang pada umumnya sudah memilikinya. Mungkin sebagian besar guru-guru yang ada di perkotaan, bahkan di pedesaan pun sekarang sudah punya Android. Minimal mereka sudah bisa menggunakan WA. Apakah hanya sebatas itu saja? Guru bisa menggunakan handphone untuk teleponan, SMS atau WA-an saja, atau Facebookan saja? Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana bisa mengoptimalkan atau optimalisasi handphone untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, mengapa handphone? Karena handphone inilah alat yang setiap hari dipegang oleh guru. Pernah nggak teman-teman dalam sehari itu nggak pakai handphone? Gimana ya rasanya ketika nggak pakai handphone? Ada yang kurang rasanya, bahkan ada sesuatu yang hilang begitu ya, padahal ketinggalan di rumah begitu. Nah, untuk itu saya sebagai guru ingin berbagi tips bagaimana handphone yang kita punya itu bisa memiliki nilai lebih, bahkan memiliki nilai jual bagi seorang guru ya. Untuk itu jangan kemana-mana, sebelumnya tinggalkan dulu ya like ya, dan subscribe bagi yang belum subscribe ya, kemudian juga like dan share. Silahkan untuk diberikan komentar juga, komentar yang itu sifatnya membangun ya. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang. Oke, check it out. Oke, handphone atau ponsel ya, atau ponsel pintar, kemudian sudah memiliki sistem Android. Nah, guru-guru bisa menggunakan handphone ini bukan sebatas untuk WA saja atau Facebook saja atau Instagram saja, tapi guru-guru juga bisa menggunakannya untuk melakukan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Nah, saat ini apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini, maka guru harus dituntut untuk bisa mampu menggunakan handphone sebagai sarana untuk pembelajaran bersama siswa yang ada di rumah. Karena sebagian besar yang berada pada zona merah atau zona oranye itu mereka melakukan pembelajaran secara daring atau secara tidak langsung di kelas atau di rumah masing-masing. Nah, bagaimana ya? Kita bisa melihat. Yang pertama, guru bisa melihat apa aja fitur-fitur yang ada di App Store dan Google Play Store khusus untuk pendidikan. Misalnya, ya, contoh kecil adalah YouTube. Guru bisa menggunakan YouTube sebagai sarana untuk bisa merekam videonya, kemudian diupload ke akun channelnya, kemudian dia juga bisa menyampaikan link itu ke siswanya dan siswa bisa melihat langsung di channel tersebut ya, sesuai dengan apa materi yang sudah diajarkan. Yang kedua, guru juga bisa menggunakan aplikasi Google Meet ya, atau artinya guru-guru bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk bisa langsung berkomunikasi ya, bertatap muka dengan siswa-siswanya, dan akhirnya dia juga bisa melakukan pembelajaran. Yang ketiga, guru juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain ya, seperti animasi-animasi pembelajaran, kemudian juga seperti video pembelajaran yang itu sifatnya bisa digunakan dengan aplikasi KineMaster. Ya, ini video ini juga menggunakan KineMaster ya. Artinya KineMaster ini sangat membantu guru-guru dalam hal pembelajaran ya, karena bisa diberikan teks-teks, teks gambar-gambar, kemudian juga video-video tambahan yang itu bisa tentunya mempermudah siswa belajar dari rumah. Nah, apalagi ya, guru-guru juga bisa menggunakan ya grup-grup WhatsApp yang ada di ponselnya. Bukan hanya grup yang ada di sekolahnya saja ya, tidak ya, atau madrasahnya saja tidak. Tapi seharusnya guru itu mempunyai grup WhatsApp yang isinya itulah guru-guru tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Artinya apa? Guru-guru bisa saling bertukar pikiran, saling berbagi info. Kemudian guru-guru juga bisa saling memberi informasi tentang bagaimana ya kiat-kiat seorang guru itu bisa upgrade ya, bisa mengupgrade dirinya atau bisa meningkatkan kapasitas dan kompetensi dirinya sebagai seorang guru di abad 21. Oke ya. Nah, ada yang bilang juga dia generasi ya 4.0 ya dan sebagainya. Artinya apa? Guru-guru tidak harus
gaptek atau gagap teknologi, baik yang tua maupun yang muda, atau yang honor atau yang pegawai, semua sama, semua memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengupgrade dirinya melalui ponsel, handphone, Android. Oke, berikutnya apa lagi ya? Ya, di handphone itu juga bisa kita download aplikasi seperti Zoom, yang itu kita bisa gunakan untuk teleconference bersama guru-guru yang lain dalam acara mungkin workshop tentang guru, atau mungkin pelatihan-pelatihan, atau mungkin seminar online atau webinar online dan sebagainya. Ya, maksudnya apa? Guru-guru harus bisa untuk menambah wawasan kemampuannya, wawasan berpikirnya, wawasan tentang pendidikan, tentang dunia-dunia pendidikan yang sekarang ini sedang berkembang. Jadi jangan sampai guru-guru tidak tahu tentang bagaimana kurikulum yang baru, bagaimana pola pembelajaran yang baru, undang-undang yang baru dari pemerintah kita. Dan guru harus bisa melihat ternyata dia harus bisa adaptasi atau segera menyesuaikan diri dengan pola-pola pembelajaran yang terbaru saat ini. Ya, mulai tahun 2020 ini pembelajaran kita mungkin jauh berbeda dari pembelajaran yang lain ya. Karena secara jam mungkin berkurang kita belajar karena anak-anak di rumah. Kemudian secara pertemuan kita harus lebih menjaga lagi kebersihan, kesehatan, dan protokol kesehatan ya dari pemerintah, dan harus dipatuhi seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, kemudian juga menjaga jarak dan sebagainya. Apa artinya teman-teman juga harus bisa melihat bagaimana pola-pola pendidikan di semester ini, di tahun ini, agar tidak ada sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan gitu ya. Baik, oke, berikutnya ponsel. Nah, ponsel ini juga bisa digunakan untuk sarana menyimpan data-data teman-teman, yang itu bisa disimpan di Google Drive. Nanti teman-teman ketika mendapatkan sertifikat, piagam penghargaan, ataupun yang lain sebagainya, SKSK yang sifatnya itu suatu tugas dan sebagainya, itu bisa disimpan di scan-nya di Google Drive teman-teman. Jadi handphone ini banyak sekali fungsinya. Ini baru sedikit saja yang saya sampaikan, yang mungkin umum-umum saja. Masih banyak lagi yang lain yang bisa menggunakan untuk media pembelajaran dan juga bisa untuk membantu kinerja teman-teman dalam bertugas dan melakukan fungsi sebagai seorang guru. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan tips-tips ini bisa membantu teman-teman. Jangan gunakan HP untuk teleponan saja, kemudian SMS-an saja, WA, Facebook saja, tidak. Itu semua orang mungkin bisa, yang pelajar-pelajar pun juga bisa. Anak siswa-siswa pelajar sekarang ini sudah hebat-hebat ya. Mereka sudah bisa, bahkan sudah punya YouTube mereka ya. Jangan sampai seorang guru ya tidak bisa menggunakan handphone, padahal di dalam handphone itu ada kesempatan teman-teman untuk bisa bernilai jual ya. Seperti ini, teman-teman bisa menggunakan ya aplikasi ya, perangkat tertentu yang bisa mendukung kerja teman-teman mendapat ilmu, pahala. Selain itu juga bisa mendapatkan income ya, tapi itu jangan diniatkan untuk itu, tapi itu sebagai ya yang kesekian lah ya. Yang penting niatnya tetap satu, untuk bisa berbagi, memberi informasi-informasi yang terbaik untuk orang-orang banyak. Oke, kemudian ada aplikasi yaitu Telegram. Telegram ini bisa di-download juga di App Store atau Google Play Store oleh seorang guru melalui ponsel pintarnya atau Androidnya. Dengan menginstalnya, kemudian dia langsung mendaftarkan akunnya, kemudian dia diberikan kode, kemudian dia bisa langsung menggunakan Telegram tersebut. Nah, Telegram ini bukan seperti WA ya. Kalau WA kapasitasnya hanya 257 anggota. Untuk WA ini banyak sekali, ribuan bahkan puluh ribuan bisa masuk ke Telegram. Artinya makin banyak teman-teman, makin banyak ilmu, makin banyak diskusi, makin banyak wawasan teman-teman. Ya, mudah-mudahan Telegram itu juga bisa membantu teman-teman. Oke ya, jangan sampai ketinggalan. Oke teman-teman, selamat bertugas dan selamat menjalankan ibadah harian ya. Tetap saja bersemangat untuk pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang sekarang ini sedang kita galakkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan mohon maaf jika ada khilafan, kesalahan ya. Saya ini manusia biasa ya, mohon maaf ya jika ada kesalahan dan khilafan. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe ya yang warna merah. Kemudian juga silahkan di like, bunyikan loncengnya ya, kemudian juga di komen. Silahkan, saya tunggu komentar teman-teman untuk di video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.